Kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai pasal yang kelima ayat yang ke-10. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, tahun 1991, seorang anak usia 4 tahun terjatuh dari apartemen yang sangat tinggi pada saat itu dan kemudian meninggal dunia. Nah, kemudian ayah yang sangat mengasihinya sangat berduka dan kemudian sangat kehilangan anak yang dikasihinya itu. Nah, kemudian terdorong dengan rasa kehilangan yang sangat mendalam, maka sang ayah itu menciptakan sebuah lagu. Nah, lagunya kira-kira terjemahan bebasnya seperti ini: apakah kamu mengenali namaku? Apakah akan sama seperti dahulu? Apakah kamu mau meraih tanganku? Apakah kamu mau membantuku untuk berdiri? Jika kita bertemu kembali di surga kelak, berjalannya sang waktu dapat membuatmu terjatuh. Waktu bisa menekuk lututmu. Waktu juga bisa menghancurkan hatimu. Tetapi aku harus kuat. Kan kutemukan jalan melewati siang malamku. Karena ku tahu, ku masih belum bisa tinggal di sini, di surga itu. Namun di balik pintu itu aku yakin ada satu kedamaian sejati. Dan aku tahu bahwa akan tiba waktunya nanti, tidak ada lagi air mata di surga.
Eric Clapton menciptakan lagu Tears in Heaven. Saudara kenal lagu ini? 2 tahun berlalu dari kejadian tersebut, lalu kemudian Eric Clapton diwawancarai dan ditanya, lagu ini begitu fenomenal, dan dia berkata, ketika menaikkan lagu ini, hati saya merasa tenang, hati saya dikuatkan. Karena apa? Karena suatu hari kelak saya akan berjumpa dengan anak saya. Tidak ada lagi air mata. Oh, luar biasa saudara ya. Dengan pengharapan yang sangat indah, dia yakin bahwa ada hidup setelah kematian. Nah saudara-saudara, kita tidak membahas Eric Clapton percaya Yesus atau tidak. Saya tidak tahu. Anaknya apalagi sudah percaya atau belum. Lalu kemudian surga versi Eric Clapton apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Apakah surga kekristenan atau bukan. Saudara, ini bukan porsi kita untuk membahasnya. Tetapi saudara, yang ingin saya maksudkan ketika saya mengangkat daripada kisah Eric Clapton ini, saya ingin menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang, jutaan manusia di dunia yang begitu mengharapkan dan merindukan adanya kehidupan setelah kematian. Dan kita bersyukur kekristenan dan Alkitab mengajarkannya. Saudara, bukan hanya kita percaya ada tempat tinggal di sana, tetapi Tuhan juga menyediakan tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan bagi saudara dan saya. Tentunya syaratnya bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan diselamatkan menuju ke tempat kekekalan dan juga kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Nah, kita akan membahas di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini tentang tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan dan implikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, dalam 2 Korintus pasal yang kelima, saudara, menarik di sini, Paulus bicara soal tubuh kemuliaan tetapi menggunakan kata kemah. Nah, kemah di sini kenapa dipakai kata kemah oleh Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus tentu kita tahu pekerjaan misionarisnya adalah berkemah, bertenda, membuat tenda. Nah, Rasul Paulus cocokkan antara kemah dengan tubuh. Artinya apa? Artinya ketika dia menggambarkan tubuh, dia pakai kata kemah di sini. Ayat yang pertama dikatakan bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ya, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah tubuh kita. Tubuh kita yang suatu saat akan dibongkar atau binasa. Yang namanya berkemah pasti tidak mungkin selama-lamanya. Waktu saya pramuka dulu, sekolah, senang sekali berkemah. Memasang tenda, memasang kemah, lalu kemudian bermain-main di sana, beristirahat, kemudian begitu selesai, harap dilepas. Harap dibereskan kemah tersebut, lalu pulang. Tidak mungkin selama-lamanya kemah itu terus terpasang. Nah, demikian juga dengan tubuh kita, tidak mungkin tubuh kita jasmani ini akan selama-lamanya ada di dunia ini. Pasti suatu saat akan binasa atau dibongkar menurut kata Paulus. Nah, lalu apa yang terjadi ketika tubuh atau kemah kita ini dibongkar atau binasa? Dikatakan di ayat yang pertama, bagian yang B, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Wah, luar biasa saudara. Allah menyediakan tempat kediaman di sorga, suatu kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, seringkali kita langsung tertuju pada sebuah tempat. Misalnya di dalam Injil Yohanes, Allah menyediakan tempat tinggal buat kita. Nah, seringkali kita langsung tertuju pada sebuah tempat tinggal. Tetapi saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan bagian ini, tempat kediaman di sini yang kekal itu bukan sebagai sebuah tempat tinggal di sana, tetapi
tempat bagi jiwa, yaitu tubuh. Tubuh adalah tempat tinggal bagi jiwa. Tubuh adalah rumah bagi jiwa. Jadi waktu di surga itu jiwa kita tidak melayang-layang di sana, tetapi ada tubuh. Tubuh adalah tempat kediaman bagi jiwa, cermin bagi jiwa. Sehingga dikatakan di ayat yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Jadi ini maksudnya adalah bukan tempat tinggal yang dimasukkan seperti Injil Yohanes pasal yang ke-10 pada saat itu. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Betul, di situ ada tempat tinggal, bukan salah. Tetapi di sini Rasul Paulus ingin menambahkan, sehingga bukan hanya tempat tinggal yang ada di surga nanti, tetapi juga adanya tempat tinggal bagi jiwa, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, seperti apa wujudnya tubuh kemuliaan itu? 1 Korintus 15 dikatakan, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia, dalam tanda kutip Adam, yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Nah, artinya adalah tubuh kita nanti sama kualitasnya seperti Kristus. Wah, luar biasa saudara ya. Jadi dikatakan bahwa makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Artinya tidak mungkin binasa, tidak mungkin berbuat dosa, tidak mungkin jatuh punya perasaan iri hati, kebencian dan lain-lain sebagainya. Di situ ada tubuh yang mulia. Dan kemudian suatu tubuh yang tidak perlu makan dan minum. 1 Korintus 15 ayat 50. Daging dan darah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Maksudnya nanti di surga kelak tidak ada makan dan minum. Kalau ada makan dan minum pasti kita kekurangan, dan kemudian kalau nggak makan kita bisa mati. Betul tidak? Nah, kemudian ketika kita mati, nah kita di surga berarti artinya bisa menjadi binasa kembali. Harusnya nanti di surga tidak bisa binasa, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tubuh tetap sehat. Ya, tidak ada pandemi di sana, tidak dipengaruhi penyakit, tidak perlu vaksin, tidak perlu terpengaruh dengan penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, bebas dari penuaan. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Ketika berkaca sekarang kok keriput ya, begitu ya. Nanti di sana tidak ada penuaan. Ya, jadi semuanya badan sehat, ganteng-ganteng, cantik-cantik, begitu kan? Dan kita bersyukur kita nanti akan mendapatkan tubuh kemuliaan tersebut ketika Kristus datang kali yang kedua. Tubuh kita diubah oleh Dia. Lantas apa relevansinya sih? Itu kan nanti di dalam kekekalan. Sementara kita masih di sini. Apa implikasinya bagi kita yang hidup pada saat ini? Bahasa kerennya soat gitu loh. Terus kenapa? Nah, saudara, yang pertama kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini, implikasi praktis yang pertama, maka jika kita percaya tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, maka beban hidup di dunia ini akan terasa ringan. Hidup di dunia ini begitu berat, ada banyak masalah demi masalah. Bahkan masalah yang satu belum selesai, muncul masalah berikutnya. Tetapi kita bersyukur, kita percaya tubuh kebangkitan, maka hidup kita akan terasa ringan. Loh, kok begitu? Apakah Tuhan bereskan? Tuhan ambil masalah itu satu persatu? Logikanya di mana? Nah, saudara, bukan Tuhan mengambil masalah kita, tetapi kita melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Cara melihat ini dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat 18. Namun kita membacanya secara terbalik. Logika Paulus adalah melihat kekekalan yang ada di atas sana, lalu kemudian dari kekekalan lihat ke sementara. Biasa kita melihat pergumulan demi pergumulan begitu besar, bukan? Tapi lihatlah ke atas, ke kekekalan itu.
yang tidak kelihatan itu. Dari atas lihat ke bawah. Mari kita lihat saudara, ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat. Dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat 17. Setelah Paulus ngelihat ke atas, apa yang dikatakan? Dia ngelihat ke bawah. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dari atas dia ngelihat ke bawah, maka penderitaannya terasa ringan. Bukan berarti penderitaan Paulus itu mudah. Tidak. Begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Sangat kompleks sekali. Sangat mengerikan sekali, taruhannya adalah nyawa. Tetapi dia bisa berkata bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang ada di atas sana yang tidak kelihatan. Tidak sebanding dengan apa yang ada di bawah sini. Lalu kita lihat ayat 16, konsekuensinya apa? Sebab itu kami tidak tawar hati. Oh, luar biasa saudara. Karena ngelihat ke atas itu, kalau dari atas lihat ke bawah, maka dia berkata, kami tidak tawar hati. Nah, kalimat lain yang digunakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-6, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Hati kami senantiasa tabah. Maknanya sama. Tabah itu adalah hati yang kuat, hati yang tidak tawar, hati yang confident. Betul-betul dia percaya ada kedaulatan Tuhan yang akan terus menggenapi di dalam segala masalah-masalah di dalam hidupnya. Nah, ciri-ciri orang yang confident adalah ketika seorang menghadapi masalah, tahu konsekuensinya berat, tetapi dia akan tetap tersenyum. Dia akan tetap yakin bahwa Allah di pihak dia. Dia tetap tidak akan berkeluh kesah menghadapi masalah demi masalah. Tetapi dia percaya Tuhan yang pegang kendali. Inilah orang yang confident. Nah, untuk lebih mengerti, saudara, mungkin saya berikan ilustrasi ketika saudara mungkin pergi berlibur. Di Jakarta banyak bangunan-bangunan yang besar, gedung-gedung yang menjulang tinggi. Saudara, ketika ada di dekat bangunan tersebut, saudara akan terasa kecil, bangunan-bangunan tersebut besar. Ada gedung-gedung yang sangat tinggi. Kalau dipotret, saudara akan kecil sekali, bangunan gedung itu akan tinggi sekali. Tetapi ketika saudara berlibur, naik pesawat, saudara akan lihat. Pesawat itu ketika terbang, dia akan melihat bagian bawah daratan itu, bangunan-bangunan tadi yang sangat tinggi-tinggi menjulang, yang sangat besar tadi akan terlihat kecil. Nah, ini maksudnya. Ketika kita melihat kekekalan ke atas sana, lalu lihat ke bawah, ini adalah sementara. Sakit, penyakit adalah sementara. Kesulitan hidup di dalam dunia ini adalah sementara. Maka akan terasa bahwa penderitaan kita akan makin ringan. Dan itulah yang membuat kita bisa tabah. Kita bisa menjadi kuat. Kita bisa menjadi confident ketika menghadapi masalah demi masalah. Itu yang pertama. Mari kita lihat implikasi praktis yang kedua. Jika kita percaya tubuh kebangkitan, maka hidup kita tidak lagi dualisme, tetapi otentik. Saya ulang, ketika kita percaya tubuh kebangkitan, maka hidup kita tidak lagi dualisme, tetapi otentik. Nah, saudara, untuk memahami bagian ini kita perlu memahami konteksnya daripada jemaat Korintus terlebih dulu. Nah, saudara, mereka rupanya teracuni oleh paham-paham yang berlawanan dengan firman Tuhan, yaitu ajaran dualisme.
Apa maksudnya ajaran dualisme itu? Kalau kekristenan mengajarkan tadi adalah tubuh tempat kediaman bagi jiwa atau rumah bagi jiwa, maka dualisme itu mengajarkan bahwa tubuh adalah penjara bagi jiwa. Maka tubuh dengan jiwa itu ciong satu dengan yang lain, saudara. Bertengkar terus, tubuh itu jahat, jiwa itu baik. Tubuh itu duniawi, jiwa itu rohani. Jadi orang-orang yang seperti ini dia akan menganggap yang namanya rohani itu pakainya jiwa atau pakainya hati. Untuk memuliakan Tuhan pakai hati. Untuk bekerja, cari cuan, begitu ya, pakainya tubuh. Nah ini tubuh ini jahat katanya seperti itu. Jadi terpisah antara tubuh dengan jiwa. Senin sampai Sabtu taring tanduk keluar semua. Hari Minggu seperti malaikat melayani Tuhan, terus kemudian dengar firman Tuhan. Karena apa? Hari Minggu itu rohani. Senin sampai Sabtu duniawi. Nah ini akan ngeri sekali pandangan yang seperti ini. Jadi ada dosa kemunafikan, ada dosa-dosa yang lain yang ditimbulkan oleh ajaran duniawi. Mendengar kata uang itu kaitannya sama tubuh duniawi. Seks itu kaitannya dengan tubuh, dengan duniawi. Padahal seks diciptakan Tuhan bukan? Untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Tetapi mereka memisahkan itu. Jadi baca Alkitab rohani, cari uang duniawi. Jurusan apa? Kuliah pendeta rohani, luar biasa. Lah kamu apa? Bisnis. Waduh, malu dunia. Ya, apalagi masuk politik. Nah, ini terpisah seperti ini, Saudara, sudah terjadi pada zaman itu. Dan itu terus bisa terjadi sampai hari ini. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah tubuh itu akan terus seenaknya berbuat dosa. Tubuh bisa menikmati dosa, pakai tubuh untuk menikmati dosa, tetapi jiwa memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian ketika mereka berhadapan dengan kematian, mereka tidak ingin bahwa setelah mereka mati ada kebangkitan tubuh. Ada tubuh kebangkitan itu bagi mereka, jiwa mereka masuk penjara lagi. Ini sudah ciong selama kami hidup. Kami pengen setelah nanti masuk ke dalam surga, jiwa kami yang masuk. Tubuh sudah binasa saja, biarkan. Jadi mereka tidak percaya ada kebangkitan tubuh. Nah karena itu Rasul Paulus menekankan kembali. Nggak bisa kamu nggak percaya kebangkitan tubuh, nggak bisa. Logikanya Kristus bangkit kok. Kalau Kristus bangkit pasti nanti juga ada kebangkitan orang mati. Kecuali kamu percaya Kristus tidak bangkit. Tapi kalau kamu percaya Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kepercayaanmu di 1 Korintus 15. Sia-sialah kamu percaya hari ini. Sia-sialah ibadah setiap minggu. Ibadah setiap minggu itu pun hasil daripada kebangkitan Kristus di hari pertama minggu itu. Jadi setiap hari minggu kemudian mereka berkumpul, memecahkan roti, mendengar firman Tuhan. Nah kalau kayak begitu, buat apa iman percaya kita? Mau nggak mau kamu harus terima bahwa ada tubuh kebangkitan. Itu maksudnya. Nah kalau begitu saudara, ketika kita belajar akan bagian firman Tuhan ini, maka apa yang bisa kita terapkan sehingga hidup kita itu tidak lagi dualisme. Di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan di hadapannya. Kalau tadi poin yang pertama kata kuncinya adalah tabah. Tetapi poin yang kedua ini kata kuncinya adalah berkenan. Maksudnya berkenan apa? Maksudnya berkenan adalah hidup kita tidak munafik, tidak dualisme, tidak memisahkan mana jasmani, mana rohani. Mana tubuh, mana jiwa. Karena semua ini menjadi satu kesatuan. Sehingga tubuh adalah cerminan bagi jiwa. Apa yang dilakukan oleh jiwa, itulah yang nampak di dalam tubuh kita. Wujudnya seperti apa?
Wujudnya adalah di dalam keseharian. Pakailah tubuh kita untuk memuliakan Allah. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 10, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan dan minum, sesederhana itu kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Suatu kali waktu retreat, seorang pendeta berdoa makan, saudara. Saya ingat makanannya enak sekali. Babi panggang, saudara ya. Babi panggang, menu yang lain lupa, ya. Ingat ya babi panggang, saudara ya. Jadi waktu itu berdoanya begini. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami mau menyantap babi panggang yang enak. Wangi pula. Terima kasih karena seekor babi mati membuat kami hidup. Saya begitu dengar doanya, saya geli loh, mau ketawa saudara ya. Tapi kan namanya jiwa itu rohani ya saudara ya. Berdoa itu rohani, mau ketawa nanti takut dosa kan begitu. Tapi kok doanya lucu begitu ya. Seekor babi mati membuat kami hidup. Terus dilanjutkan, terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan. Karena Kristus juga mati membuat rohani kami hidup. Wah, ini doa rohani ya. Betul-betul setelah saya pikir-pikir, berapa banyak babi yang mati membuat saya hidup, betul nggak? Berapa banyak sapi, ayam, bebek yang mati membuat saudara tetap hidup dan bisa sampai hari ini. Berapa banyak ikan, cumi-cumi, semua yang mati membuat kita hidup dan kita bisa melayani, dipakai oleh Tuhan. Dan ini adalah sebuah gambaran di mana binatang-binatang itu mati buat kita hidup secara jasmani. Tetapi ada Kristus yang kemudian dia mati di atas kayu salib. Anak domba Allah yang tersembelih itu. Dia mati buat saudara dan saya supaya kita bisa mengalami kehidupan yang kekal. Wah, luar biasa. Saya pikir ini doa yang justru rohani. Ini doa yang tidak egois. Yang egois adalah Tuhan turunkanlah kolesterol ketika makan babi panggang ini. Nah ini egois ya. Udah tahu kalau kolesterol lagi tinggi, minta diturunkan demi menikmati babi panggang. Nah saudara, sesederhana itu ketika kita memuliakan Tuhan lewat tubuh jasmani kita. Dan mungkin saudara kita bisa melakukannya ketika kita berlibur, kita melihat pemandangan yang indah. Oh ada gunung, ada laut, ada langit yang biru. Betulkah kita berkata seperti pemazmur, langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Wah ini pemazmur yang sangat rohani sekali. Ketika menatap keindahan alam, dia ingat sang pencipta yang menciptakan dan mendesain dengan sangat luar biasa. Sehingga berlibur bukan sekedar berlibur, apalagi hanya foto, di like sama teman-teman, kita sudah pernah ke sini, sudah pernah ke sana, tetapi ada penyertaan Tuhan. Ada karya yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan dari liburan kita. Nah ini luar biasa. Pakai tubuh untuk memuliakan Tuhan. Anak muda pacaran. Pakai tubuh memuliakan Tuhan. Jangan pakai untuk berbuat dosa. Juga jangan terkena racun dualisme. Loh maksudnya apa? Kebanyakan waktu pacaran pakainya hati. Begitu nikah kaget pasangannya. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Waktu kerja gampang nyerah, pasangannya nggak bisa kerja. Harusnya dari pacaran dia ngelihat apakah tubuhnya bisa
punya daya juang, bisa bekerja atau tidak, bisa menafkahi keluarga atau tidak. Itu sudah harusnya dilihat ketika berkenalan, kemudian masuk di dalam tahapan pacaran. Kalau tidak, mending nggak usah nikah. Ya kan dulu kan waktu itu janjinya, yang penting hatiku sangat mencintai kamu. Begitu ya. Lalu kemudian setelah nikah dia komplain. Loh kok nggak bisa pasangan saya bekerja? Padahal waktu itu, waktu ngelamar, udah nyanyi, saudara ya. Wah, romantis sekali kalau lagi lamar, saudara ya. Nyanyinya lagu, aku nggak punya harta, nggak punya bunga, yang ku punya hati yang setia, tulus kepadamu. Waduh, indah banget lagunya kan. Aduh, aku pengen punya lelaki yang setia. Begitu nikah kaget dia, nggak bisa kerja. Ngurus anak juga nggak bisa. Nah, harusnya lihat dari tubuhnya. Apakah bisa bekerja, melayani, dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang seharusnya menjadi jodoh Anda. Bicara soal tubuh, seharusnya kita juga teringat tubuh Kristus. Tubuh Kristus ada banyak anggota. Dan kita adalah komunitas dari tubuh Kristus yang hidupnya harusnya saling mengasihi. Hidupnya saling mengampuni. Hidupnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka dengan kasih yang kita tunjukkan dalam komunitas kita akan melenyapkan ketakutan, kata firman Tuhan. Dengan kasih yang tulus, maka ketakutan itu akan dilenyapkan, kita akan sama-sama bertumbuh, kita tunjukkan dengan mendoakan satu dengan yang lain. Ketemu secara fisik di dalam gereja, tetapi di dalam rumah kita masukkan di dalam doa. Sehingga tubuh ketemu fisik, hati di dalam rumah meskipun tidak bertemu, kita mengingat dia. Kita mengingat bahwa dia adalah seorang anggota tubuh Kristus juga. Sama-sama melayani, sama-sama mengasihi, dan sama-sama saling mendoakan. Oh, sangat banyak saudara ketika kita mau punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Nah, pertanyaannya kenapa sih? Kok kita harus melakukan ini? Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, bukankah nanti di surga akan terwujud? Kalau begitu, di sini nggak usah dulu lah. Ngapain kita nanti di surga akan terwujud? Di sini senang-senang dulu lah, cuek-cuek sedikit, begitu ya. Toh nanti juga akan terwujud. Ayat 5, terakhir sebagai kunci. Kita bisa memahami ketika ada hamburger, di tengah itu ada slice daging yang sangat enak, sangat lezat. Dan ini ayat kelima menjadi slice daging yang enak, menjadi kesimpulan untuk menutup semua rangkaian daripada apa yang Rasul Paulus bicarakan. Ayat 5 dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang telah mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Artinya apa? Artinya kenapa kita perlu punya kerinduan seperti itu? Bukan sekedar kewajiban, bukan keharusan saudara. Tetapi karena ini adalah rencana Allah yang sangat luar biasa. Dia mempersiapkan semua itu. Artinya Allah turun ke dunia mempersiapkan semua itu dengan menggunakan tubuhnya. Tidak mungkin Allah turun hanya sekedar jiwanya saudara. Allah menggunakan tubuhnya hadir bersama dengan kita. Melayani bersama-sama dengan murid-murid pada saat itu. Mencari orang-orang berdosa. Menyembuhkan tubuh orang-orang sakit pada saat itu. Dan kemudian dia rela mati menyerahkan tubuhnya. Untuk korban penebusan bagi saudara dan saya. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit juga menggunakan tubuhnya. Tidak mungkin hanya bangkit sekedar jiwanya. Dia pakai tubuhnya untuk menunjukkan bahwa aku benar-benar bangkit. Pakai tubuh kebangkitannya. Dan bahkan dia juga diam-diam mempersiapkan tubuh kebangkitan bagi saudara dan saya. Bukan hanya berhenti saudara ketika kita percayakan hal ini bahwa Allah bangkit pada hari yang ketiga. Selesai. Tetapi dia mempersiapkan tubuh kebangkitan. Orang tua bisa mempersiapkan rumah yang mewah buat anaknya.
Tetapi tidak mungkin bisa memberikan tubuh yang bebas steril dari sakit penyakit untuk selama-lamanya. Itu tidak mungkin terjadi kecuali Tuhan kita. Dia memberikan tubuhnya, lalu kemudian dia bangkit, dan kemudian dia mempersiapkan tubuh kebangkitan. Bukan hanya satu orang, tetapi komunitas orang-orang percaya, orang-orang pilihan yang sudah dia pilih dari kekekalan, dari semula. Sangat luar biasa, bukan berhenti di situ saudara. Tetapi dia mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Artinya apa? Dari Yesus Kristus sudah berkorban dengan tubuhnya itu. Roh Kudus itu memborgol tangan kita dengan tubuh kebangkitan. Menjamin bahwa tubuh kebangkitan itu pasti kita akan dapatkan. Sudah diborgol di tangan saudara dan saya. Sampai nanti kita bawa di dalam kebangkitan orang-orang mati di hari kekekalan. Kita mengenakannya. Jadi pasti kita akan mendapatkannya tubuh kebangkitan tersebut. Sangat luar biasa. Dia lakukan semua itu demi apa? Demi kasihnya. Kasihnya kepada kita. Dia begitu mengerti. Dia begitu peduli. Hidup di dunia ini tidaklah mudah. Dia tahu caranya bagaimana. Dia perlengkapi kita dengan bagaimana kita bisa hidup. Tetapi dia juga mempersiapkan di dalam kekekalan. Sehingga bisa berpengaruh ketika kita menjalani hidup di dunia. Karena itu saudara, mungkin ada banyak masalah, rintangan yang mungkin saudara hadapi hari ini. Pandemi sudah berjalan 2 tahun. Ada banyak masalah yang begitu kompleks. Kita menyesuaikan diri dengan banyak hal. Masalah keluarga bermunculan. Lihatlah ke atas. Dalam kekekalan itu. Dari atas lihat ke bawah. Ini sementara. Ini sementara. Karena sementara pakai tubuh kita memuliakan Tuhan. Karena hidup di dunia ini juga sementara. Pakai waktu menyenangkan dia dengan tubuh kita. Sebelum nanti di kekekalan itu, kita sempurna memuliakan Tuhan. Dengan jiwa sekaligus tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, mengingatkan kami kembali. Ketika kami melihat pergumulan hidup yang semakin berat, kami percaya ya Tuhan, semua ini adalah sementara. Ada waktunya, di mana ketika Tuhan menjemput kami kembali, memberikan tubuh kemuliaan, itu akan membebaskan kami. Tidak ada air mata di surga. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada ratapan. Biarlah kami boleh menatap dengan iman dan pengharapan kami. Sehingga kami boleh berkata bahwa penderitaan di dunia ini ringan. Dan ketika kami melihat bahwa Yesus Kristus turun ke dalam dunia menggunakan tubuh, kami bersyukur kami punya Allah yang peduli, yang mengerti segala pergumulan penderitaan hidup kami. Dan Tuhan lakukan itu demi kasih-Mu bagi setiap kami. Dan Engkau memeteraikan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami bergumul untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Dan biarlah Tuhan memampukan kami, mendorong kami untuk menjadi pelaku firman yang setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi murid Tuhan yang tabah,
dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.